Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda masih dalam keadaan baik dan jangan lupa tetap senantiasa semangat untuk belajar. Karena sekalian, kita lanjutkan proses belajarnya. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Saya yakin ini materi buat Anda, tetapi penjelasan singkat dari saya mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memahami tentang nilai mutlak supaya lebih baik, ya. Oke, yang dimaksud dengan nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu bisa diartikan jarak dari suatu nilai tertentu terhadap nilai nol atau terhadap pangkal koordinat, ya. Jarak suatu nilai tertentu terhadap titik nol, atau saya artikan begini. Kalau misalkan ini titik pangkalnya 0, ini misalkan 3 dan ini 6, kemudian misalkan ini 3, misalkan di sini 5. Min 3 dan min 5 gitu. Maka misalkan nilai mutlak 6, nilai mutlak 6 itu adalah jarak yang diperoleh dari titik tersebut terhadap angka 0. Berarti berapa ini? 3, berarti 6. Misalkan berikutnya mutlak lagi min 5. Berarti jarak yang diperoleh dari min 5 terhadap 0. Berarti jaraknya berapa? 5. Dengan demikian, bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Karena apa? Jarak itu kan tidak ada jarak yang negatif. Berarti maka nilainya selalu positif. Baik itu dari mutlak positif sendiri maupun dari mutlak negatif. Nah, itu penjelasan singkat atau dalam arti pemahaman mudah saja dalam memahami nilai mutlak. Nah, secara definisi dapat dirumuskan bahwa nilai mutlak X itu berarti X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Ya, jadi tergantung nilai X-nya. Kalau nilai X-nya positif berarti di harga 2 sudah positif. Tetapi untuk X-nya negatif atau kurang dari 0, maka dihargai min X. Contohnya berarti ini, mutlak min 3. Berarti X-nya min 3. Karena min 3 kurang dari 0, berarti kita pakai yang ini. Berarti nilainya adalah min X. X-nya berarti min 3. Sehingga nilainya 3 positif lagi. Mutlak 5 itu berarti lebih dari 0, berarti kita pakai yang ini. Berarti nilainya sama dengan positif X atau positif 5. Nah, nilainya juga selalu positif. Itu adalah definisi singkat dari nilai mutlak. Demikian juga untuk persamaan nilai mutlak juga sama. Berarti nanti acuannya adalah menggunakan konsep ini. Contoh misalkan, tentukan nilai dari mutlak X plus 2 sama dengan 4 misalnya. Ya, jadi kalau ini penyelesaiannya berarti kita pakai konsep ini, berarti ada 2. Untuk yang pertama, berarti untuk X plus 2 sama dengan 4. Berarti kita nilaikan bahwa X-nya sama dengan 4 min 2, berarti X sama dengan 2. Yang pertama. Dan yang kedua, bahwa untuk X plus 2 itu sama dengan min 4-nya. Ya, berarti X sama dengan min 4 min 2, berarti X sama dengan min 6. Jadi dia mempunyai 2 penyelesaian. Sehingga kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, berarti adalah min 6,2. Jelas? Oke, contoh lain misalkan X min 3 sama dengan 2 atau min 2 gitu ya. Maka dia juga memiliki 2 penyelesaian. Yang pertama adalah untuk X min 3 sama dengan min 2. Kita sesuai dengan ini dulu. Berarti X sama dengan min 2 plus 3, X sama dengan 1. Dan yang kedua memiliki X min 3 sama dengan negatif 2, berarti sama dengan 2. Berarti X sama dengan X sama dengan 2 plus 3.
berarti X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 1 dan 5. Nah sekarang bagaimana untuk contoh misalkan begini, tentukan solusi dari X plus 2 ditambah 3X sama dengan 6. Nah untuk yang seperti ini maka penyelesaiannya harus hati-hati karena ada fungsi lain yang tidak mutlak. Maka harus kita menentukan batasannya dulu. Batasan yang pertama adalah untuk X plus 2 itu lebih dari 0. Ya, untuk yang positif lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X harus lebih dari atau sama dengan min 2. Ini batasan yang pertama. Sedangkan yang kedua, untuk X plus 2 yang kurang dari 0. Karena ada 2 definisi tadi, berarti X nanti harus kurang dari min 2. Ini batasannya. Nah sekarang yang pertama, kita bahas yang pertama. Dia memiliki solusi untuk X plus 2 ditambah 3X sama dengan 6. Ya, berarti X ditambah 3X berarti 4X ditambah 2 sama dengan 6. Berarti 4X sama dengan 4, X sama dengan 1. Nah ini memenuhi enggak? Karena batasannya adalah untuk X lebih dari min 2. Berarti 1 memenuhi. Nah sekarang yang kedua, batasannya untuk X kurang dari 2. Berarti negatif X plus 2 ditambah 3X sama dengan 6. Berarti min X min 2 seperti ini plus 3X sama dengan 6. Berarti min X plus 3X berarti 2X. Min 2 sama dengan 6. 2X sama dengan ini tidak sini berarti 8. Berarti X sama dengan 8 per 2 berarti X sama dengan 4. Kita lihat sekarang, apakah X sama dengan 4 itu memenuhi untuk X kurang dari min 2? Maka jawabannya adalah tidak memenuhi. Karena apa? Karena X harus kurang dari min 2. Sehingga jawaban X sama dengan 4 tidak memenuhi kriteria X kurang dari min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah hanya ada 1, yaitu X sama dengan 1. Oke? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Oke, lalu bagaimana sekarang cara menggambar grafik dari fungsi mutlak atau fungsi nilai mutlak? Kita lihat contoh, misalkan tentukan gambar grafik dari fx sama dengan x plus 3. Nah seperti ini. Nah untuk menggambarnya maka cara kita adalah membuat tabel dulu ya. Tabelnya berisi x dan fx. Fx itu sama dengan nilai y-nya. Kemudian kita ambil contoh dalam garis bilangan mulai dari min 2 misalkan. Anda boleh ambil start berapapun nilainya. Misalnya min 2, min 1, 0, 1, 2 misalkan seperti ini. Lalu kemudian dari masing-masing titik ini kita substitusikan ke nilai mutlaknya. Kita ganti X-nya dengan min 2. Berarti min 2 tambah 1 tambah 3 hasilnya adalah 1. Lalu kemudian min 1 tambah 3 2. 0 tambah 3 3, 1 tambah 3 4, 2 tambah 3 5. Lalu dari ini kita temukan titik satu titik antara X dan Y-nya, jadi min 2,1. Ini titik koordinatnya. Lalu kemudian yang ini min 1,2. Kemudian yang ini 0,3, 1,4, 2,5. Dari titik-titik ini nanti kita akan hubungkan dalam bentuk grafik. Nah seperti ini. Titik yang pertama adalah min 2,1. Anggap aja di sini min 2. Anggap aja di sini y-nya 1. Nah berarti titiknya adalah di sini min 2,1. Yang kedua min 1,2. Ini anggap aja min 1 ini. 2 di sini. Nah berarti sini.
Yang ketiga 0,3. Ini 0, 3 nya di sini. Nah, ini 3. Nah, titiknya di sini. Lalu kemudian 1,4. 4 nya di sini. Nah. Lalu kemudian 2,5. Ini 2, 5 nya di sini. Berarti 2,5 nih. Nah, dari titik-titik yang ada ini kita hubungkan. Nah, ternyata grafik nilai mutlak membentuk garis lurus seperti ini. Lalu diperpanjang. Jadi ini sampai ke sana terus, jadi ini juga sampai ke sana. Nah, ini merupakan grafik fx sama dengan x plus 3. Nah, demikian ini cara untuk menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak. Jadi mengambil sampel dari titik-titik itu, kemudian titik-titik itu dihubungkan dalam garis pada koordinat. Oke, demikian penjelasan sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih buat Anda dalam memahami konsep mengenai persamaan nilai mutlak. Bisa Anda juga cek di referensi-referensi lain supaya Anda bisa tambah pengetahuannya mengenai nilai mutlak. Terima kasih. Jangan lupa simak video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.